Baik Bapak Ibu, karena sudah menunjukkan pukul 7.45, maka perkuliahan hari ini akan kita mulai. Izin untuk membagikan layar. Saged dimulai nggih Bapak Ibu, atau ada yang belum bergabung dan masih tidak menunggu bergabung? Dimulai dulu saja, nanti lama. Baik. Terima kasih Pak Asep. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini di mata kuliah Filsafat Ilmu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ulasan buku dari Filsafat Ilmu yang telah kami kerjakan. Untuk kelompok 2 terdiri atas saya, Fristia Videna Stiti, kemudian Faisal Alfrianto, Hera Septriana, dan Hidayatun Nur. Untuk presentasi akan kami sampaikan per bagian. Apa saja bagian tersebut? Yang pertama, kita sesuaikan dengan struktur ulasan buku. Jadi, untuk presentasi ini akan terbagi atas identitas buku, orientasi, tafsiran isi, evaluasi dan rangkuman evaluasi, serta yang terakhir adalah simpulan. Kelima bagian ini menyesuaikan dengan struktur ulasan buku sesuai yang dibagikan filenya oleh Pak Budi. Nah, kemudian yang pertama adalah kita akan membahas identitas buku. Identitas buku berkaitan dengan buku apa yang telah kami baca, dan kami telaah ulasannya dan akan kami presentasikan di pagi hari ini. Nah, buku yang kami baca adalah buku pengantar filsafat ilmu. Ini sampulnya, Bapak Ibu juga bisa menemukan dalam bentuk e-book, ditulis oleh Suhaidi dengan halaman 144 ditambah 8 halaman Romawi untuk halaman depan. Buku ini terbit di Januari 2016 untuk cetakan pertama. Nah, buku ini diterbitkan oleh IPB Press dengan nomor ISBN 9789794938881. Nah, selanjutnya, ini adalah profil penulis. Beliau Dr. Suhaidi MSI adalah dosen di Universitas Cokroaminoto Palopo dari tahun 1994 sampai saat ini. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai rektor di universitas yang sama pada tahun 2009 sampai 2017. Nah, selanjutnya adalah tentang orientasi. Untuk orientasi akan dijelaskan oleh Pak Faisal. Monggo Pak Faisal. Ya, terima kasih Bu Setia. Baik, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Setia. Di buku Filsafat Ilmu karya Suhaidi ini terdiri dari 9 bab yang nantinya akan diuraikan secara lebih detail di orientasi. Yang pertama adalah bab pertama, sejarah filsafat, kemudian sumber ilmu pengetahuan di bab 2, dilanjutkan filsafat ilmu dan pengetahuan di bab 3. Kemudian bab 4 berisi tentang perkembangan ilmu, bab 5 kebenaran dan sikap ilmiah, bab 6 sarana ilmiah, bab 7 kajian bidang filsafat, serta bab 8 ilmu teknologi dan seni, dan terakhir bab 9 ilmu dalam strategi insani. Jadi berisi dengan 9 bab yang teruraikan secara jelas dan cukup rinci buku pengantar filsafat ilmu yang ditulis oleh Suhaidi ini. Kemudian isi buku ini diawali dengan penjabaran tentang sejarah filsafat, mulai dari masa Yunani kuno, era mitosentris menuju logosentris, kemudian masuk pertengahan, di mana agama menjadi dasar pemikiran, kemudian dijelaskan pula keadaan filsafat pada masa kekinian atau dewasa ini. Ada 2 sumber ilmu juga yang dijelaskan di dalam buku ini, yaitu rasionalisme, empirisme, kemudian
tiga ilmu filsafat yang saling berkaitan, atau trilogi filsafat. Ada filsafat, ilmu, dan juga pengetahuan. Ya. Kemudian selanjutnya, Bu Prasetya. Jadi di dalam buku ini setelah kami mencoba membaca dan memahami, disebutkan dalam banyak literatur bahwa lumrah filsafat dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada disiplin ilmu yang lain, karena keberadaannya memang dianggap dapat menjawab permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu-ilmu biasa. Dan Suwaidi memaparkan filsafat masih dalam batas keterjangkauan dengan karakteristik ilmiah, sebagaimana juga ilmu-ilmu yang lain. Suwaidi juga menyajikan konsep teoritis yang ramah baca, yang mudah dipahami, sehingga memudahkan pembaca untuk mengkaji dalami filsafat secara sederhana namun utuh dalam isi. Jadi renyah, tidak. Biasanya filsafat tergolong ilmu yang susah untuk dicerna, tapi oleh Suwaidi ini rangkuman teori atau berbagai kajian konsep teori dijelaskan dengan mudah untuk dipahami. Jadi tujuan utama dari penulisan buku ini yang kami sarikan adalah menyadarkan masyarakat tentang ilmu dan pentingnya ilmu dalam aplikasi kehidupan, serta berbagi konsep induk daripada ilmu dan pengetahuan. Disebutkan dalam buku ini, filsafat itu induk dari berbagai macam ilmu. Dan juga buku ini diciptakan, disebutkan sendiri oleh Suwaidi sebagai rujukan untuk mahasiswa. Dan menurut kami, buku ini cukup laik dan representatif, ya, membawa generasi muda mengarungi samudera ilmu. Karena yang jadi sasaran atau yang menjadi sasaran pembaca dalam buku ini adalah mahasiswa sarjana, sebetulnya disebutkan dalam buku ini. Jadi cukup ramah baca bagi generasi muda dan cukup mudah untuk dikaji dalami. Berikutnya bagian tafsiran isi akan coba saya jelaskan beberapa hal. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh penulis saat menulis buku pengantar filsafat ilmu. Salah satunya adalah berkolaborasi dengan beberapa kontributor yang ada di Universitas Cokroaminoto Palopo. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Bu Prasetya, buku ini ditulis pada saat Bapak Suwaidi menjabat sebagai rektor. Ditulis pada saat beliau menjabat pada tahun 2016 dan beliau menjabat rektor itu dari tahun 2009 sampai 2017. Dan harapannya oleh beliau ketika menulis buku ini dapat diimplementasikan dan dapat menjadi literatur oleh mahasiswa, khususnya program sarjana, dan disampaikan juga beberapa kontributor penulisan dalam buku ini, beberapa rekan-rekan dosen Universitas Cokroaminoto Palopo, dan juga diharapkan penulisan buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya mahasiswa program sarjana. Sebagai tambahan juga, beliau tidak hanya menulis buku filsafat ilmu, tapi ada beberapa buku lain yang dapat dicari di Google dan ditulis pada saat beliau belum menjabat rektor sampai saat beliau menjabat sebagai rektor. Ini ada beberapa 9 bab yang sudah sempat saya singgung di awal, mungkin bisa dilanjutkan saja, Bu Prasetya. Jadi bagian 1 atau bab 1, perkembangan filsafat, tentang sejarah filsafat dari masa Yunani, kemudian juga manfaat mempelajari filsafat yang umumnya bisa menjadikan manusia lebih arif, lebih bijaksana dalam memahami pemikiran. Juga dijelaskan di bab 1, masa pertengahan, filsafat dalam masa pertengahan, di mana agama menjadi dasar, dan juga masa kekinian, filsafat pada masa kekinian. Dilanjutkan, Bu Prasetya. Dan di bab 2,
dijelaskan dalam buku ini tentang sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan utamanya tadi sudah sempat saya singgung adalah rasionalisme dan empirisme, evidence based. Dan dikemukakan oleh Osper, ada beberapa sumber ilmu pengetahuan yang tertampil di layar adalah sense experience, pengalaman indrawi, penalaran, otoritas, intuisi, kemudian wahyu, dan faith, keyakinan. Ini salah satu pendapat yang disajikan dalam buku ini. Kemudian secara ringkas di bab 3 adalah filsafat, ilmu, dan juga pengetahuan. Ini yang tadi sempat saya sebutkan, sebuah trilogi yang saling terkait satu sama lain. Jadi filsafat itu dianggap sebagai satu bentuk cinta terhadap kebijaksanaan, dalam arti yang sedalam-dalamnya. Ini secara etimologi, filsafat itu seperti itu, dan secara terminologi, arti yang dikandung oleh istilah filsafat juga dijelaskan secara jelas dalam buku ini. Kemudian ilmu dan pengetahuan sendiri dijelaskan dalam buku Swaidi ini. Ilmu adalah pengetahuan yang berdasarkan kenyataan dan tersusun baik. Sedangkan pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu, rasa ingin tahu. Jadi banyak yang menyamakan definisinya, tapi dalam buku ini disebutkan secara jelas bahwa ilmu dan pengetahuan itu berbeda dan dijabarkan satu-satu pada subbab yang didukung oleh berbagai macam teori. Selanjutnya, Bu Prestia. Kemudian yang keempat atau bab 4 berisi tentang perkembangan ilmu. Jadi ada 3 landasan utama perkembangan ilmu yang dijelaskan dalam buku ini. Ada ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ya. Mungkin tidak berbeda jauh dengan buku filsafat ilmu yang lain yang sudah ditelaah oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Secara definisi pun kurang lebih sama ya. Apa itu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Jadi yang membuat berbeda adalah penyajiannya. Saya rasa itu, saya kembalikan ke Bu Prestia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Hera. Monggo Bu Hera. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan di sini untuk bab 5 dalam buku Filsafat Ilmu karya Swaidi ini menjelaskan tentang kebenaran dan sikap ilmiah. Nah, di sini dijelaskan bahwa kebenaran menurut Freud itu ada 4, yaitu kebenaran metafisik, kemudian kebenaran etik, kebenaran logika, dan kebenaran empirik. Nah, di sini kebenaran ada 4, namun dalam kajian filsafat ilmu yang menjadi fokus utama adalah kebenaran empirik. Ya, kebenaran empirik itu sering disebut dengan kebenaran ilmiah. Kemudian lanjut, Mbak Fristia, sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah di sini dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada sikap skeptis, yaitu menyaksikan setiap pertanyaan ilmiah yang belum teruji kebenarannya. Kemudian sikap rasa ingin tahu. Sikap rasa ingin tahu di sini terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Kemudian yang ketiga, sikap kritis. Sikap kritis di sini terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan bidang kajiannya untuk dibandingkan. Kemudian yang keempat yaitu sikap terbuka, yaitu pada kebiasaan mau mendengarkan pendapat, walaupun pada akhirnya pendapat tersebut tidak diterima karena tidak sepaham atau tidak sesuai.
Kemudian yang kelima yaitu sikap objektif, yaitu pada kebiasaan menyatakan apa adanya tanpa diikuti dengan perasaan pribadi. Kemudian sikap menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain di sini menyebutkan sumber secara jelas. Sekiranya pertanyaan atau pendapat yang disampaikan memang berasal dari pernyataan atau pendapat orang lain. Kemudian sikap berani mempertahankan kebenaran, yaitu membela fakta dan hasil temuan lapangan walau bertentangan atau tidak sesuai dengan teori atau dalil yang sudah ada. Kemudian yang kedelapan, sikap menjangkau ke depan, yaitu dibuktikannya dengan selalu ingin membuktikan hipotesis yang disusun demi mengembangkan bidang ilmunya. Kemudian selanjutnya adalah sarana ilmiah. Nah, di sini sarana ilmiah itu di sini jadi agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah, sarana ilmiah itu dapat berupa bahasa, logika, matematika, dan statistik. Jadi di sini dijabarkan logika, yaitu sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berpikir logis, yaitu berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Kemudian di sini dijelaskan bahwa tanpa mempunyai kemampuan bahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Sedangkan matematika itu mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif. Jadi sifat kuantitatif dari matematika meningkatkan daya prediksi atau kontrol dari ilmu. Ilmu memberikan jawaban yang lebih bersifat eksak dan memungkinkan pemecahan masalah secara tepat dan cermat. Kemudian ilmu statistik itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Kemudian yang ketujuh ya, di bab 7 di sini ada kajian bidang-bidang filsafat. Yang pertama itu ada ontologi. Jadi studi atau pengkajian mengenai sifat dasar ilmu yang memiliki arti, struktur, dan prinsip ilmu. Kemudian epistemologi, di sini bagian filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah model filsafat. Kemudian yang selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi di sini adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya, Mbak Rizkia, yang bab 8. Ya, bab 8 di sini membahas tentang ilmu, teknologi, dan seni. Jadi, filsafat mempunyai peranan penting bagi perkembangan ilmu dan teknologi untuk membawa ke dalam yang sebenarnya agar tercapai tujuan semula, yaitu meringankan beban manusia, mengatasi berbagai masalah, serta untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan. Kemudian yang bab 9 di sini menjabarkan tentang ilmu dalam strategi insani. Nah, di sini perkembangan moral itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama level berkembang pada masa kanak-kanak atau disebut dengan prekonvensional ya. Kemudian level konvensional yaitu individu termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma kelompok agar dapat diterima. Dan kemudian level postkonvensional yaitu
orang melihat situasi berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diyakininya. Nah, di sini tanggung jawab sebagai seorang ilmuwan yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, berpikir melakukan penelitian dan pengembangan, menumbuhkan sikap yang positif dan konstruktif, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas konsisten dengan proses penelaahan keilmuan, menguasai bidang kajian ilmu secara mendalam, mengkaji perkembangan teknologi secara rinci, bersifat terbuka, profesional dalam mempublikasikan temuannya. Kemudian di sini peneliti juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menemukan sebuah masalah yang sudah atau akan mempengaruhi kehidupan. Belum itu Mbak, belum slide selanjutnya, masih slide yang ya. Jadi di sini peneliti itu disebut seorang ilmuwan itu harus memiliki ciri-ciri sebagai ilmuwan yang dikenali lewat paradigma serta sikap dalam kehidupan sosialnya yang memiliki daya kritis tinggi, jujur, bersifat terbuka, netral. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak Frisya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan isi buku dengan buku lain. Isi buku dengan buku lain lah di sini. Kami membandingkan karya dari Jujun S. Surya Sumantri dengan karya Suwaidi. Di sini kita bandingkan yang pertama dari kami membandingkan yang pertama dari materi yang dikaji. Materi yang dikaji di sini sebenarnya kedua buku ini sama-sama mengkaji filsafat ilmu ya, menjadi sebuah pengantar. Namun di sini terdapat beberapa perbedaan. Pertama tentang materi yang dikaji pada bab filsafat ilmu karya Suhaidi itu, yang pertama itu tentang sejarah filsafat sampai bab 9 yang tadi sudah dijelaskan oleh kami. Kemudian bedanya di karya Jujun S. Sumantri itu yang pertama membahas tentang ilmu dan filsafat, yang kedua tentang dasar-dasar pengetahuan, kemudian ontologi, hakikat apa yang dikaji, epistemologi, kemudian sarana berpikir ilmiah, kemudian aksiologi, ilmu dan kebudayaan, dan ilmu dan bahasa, kemudian penelitian dan penulisan ilmiah. Kemudian penyajian materi dari karyanya Jujun S. Sumantri ini menurut pandangan kami pada buku ini itu lebih fokus dari pembahasan pada buku adalah tema pokok yang hidup di sekitar masyarakat keilmuan, yaitu patokan-patokan dasar yang diterima oleh sebagian besar masyarakat keilmuan tanpa melibatkan diri dengan variasi-variasi yang berkembang di sekitar tema pokok tersebut. Ya, hal ini diangkat penulis agar masyarakat lebih mengenal bidang keilmuan dengan berbagai aspeknya. Kemudian pengkajian dalam buku ini lebih mengarah pada cara untuk mengenal alur-alur berpikir dalam kegiatan keilmuan dan mencoba menerapkannya kepada masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membaca buku ini diharapkan dapat mempercepat berkembangnya paradigma keilmuan dalam kehidupan pembacanya. Nah, bedanya dengan buku karya Suhaidi ini menurut belum geser Mbak Destia. Ya. Jadi bedanya dengan karyanya Suhaidi di sini menurut pandangan kami di buku Suhaidi itu
bahwa buku ini sangat relevan ya, bukunya Suhaidi itu cocok untuk menjadikan bahan bacaan pegangan bagi mahasiswa karena materi yang disampaikan itu lebih sederhana dan disesuaikan dengan perkembangan wawasan mahasiswa. Jadi selain itu struktur penyajiannya pun disesuaikan dengan pertemuan perkuliahan mahasiswa. Jadi dengan demikian buku ini dapat membawa pembaca terkhususnya mahasiswa untuk dapat memahami dan mengkaji filsafat ilmu secara lebih luas. Ya, mungkin saya kembalikan sama Bu Fristia. Terima kasih Bu Hera. Untuk evaluasi dan rangkuman evaluasi akan disampaikan oleh Bu Hidayatun. Monggo Bu Hidayatun. Terima kasih Bu Fristia. Baiklah, saya akan menyambung penjelasan dari Pak Faisal dan Bu Hera. Nah, di sini adalah menyangkut tentang evaluasi atau penilaian kami terhadap buku Filsafat Ilmu karangan dari Suhaidi ini. Nah, di sini evaluasi ini nanti akan dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu kedalaman buku yang diulas, kemudian tata organisasi gagasan, gaya penulisan, dan kualitas bahasa, kemudian keunggulan dan kelemahan buku. Nah, yang pertama yaitu tentang kedalaman buku yang diulas. Jadi kedalaman buku dari filsafat ilmu yang kami ulas ini isinya itu cukup mendalam karena dari awal itu dimulai dari perkembangan filsafat, sejarah filsafat itu dari zaman Yunani kuno, kemudian pada abad pertengahan, kemudian sampai pada abad modern. Nah, di situ dijelaskan kemudian juga selain sejarah filsafat ilmu itu dijelaskan di dalam bukunya itu tentang perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian juga dari sumber ilmu pengetahuan itu. Nah, jadi di dalam ilmu pengetahuan ini juga dijelaskan tentang sejarah awal dari ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya tentang tata organisasi atau gagasan yang ada di dalam buku ini. Nah, di dalam buku Filsafat Ilmu ini kami menilai bahwa organisasi dalam bukunya ini lumayan seimbang, cuma ada sedikit yang agak menonjol yaitu pada pembahasan sejarah tadi. Nah, pada bagian yang lainnya itu diuraikan beberapa halaman atau cukup banyak halamannya, sedangkan pada untuk apa namanya untuk pendahuluan dari sejarah filsafat. Jadi itu nanti dijabarkan itu hanya sedikit saja gitu. Jadi hanya sepintas, akan tetapi cukup luas atau cukup pemahaman pembaca rasanya sampai di sana. Nah, kemudian gaya penulisan dan kualitas. Nah, terhadap gaya penulisan Daswadi ini bahasanya cukup mudah dipahami, bahasanya denotatif, ya berbeda itu dengan buku yang dikarang oleh Jujun Surya Sumantri. Nah, bahasanya ringan, renyah, kemudian juga dari kualitas bahasanya itu bahasanya cukup menggunakan bahasa baku sesuai dengan ejaan, tentang tanda bacanya atau penggunaan huruf kapitalnya. Nah, jadi sampai di sini kami tidak boleh dikatakan tidak menemukan bahasa yang tidak baku di dalam penulisan buku yang dikarang oleh Suhaidi ini. Nah, selanjutnya tentang keunggulan. Nah, tentang keunggulan dan kelemahan buku itu juga sudah dipaparkan oleh Bu Hera tadi. Nah, yang mana yang pertama, Bu Prestia, ini langsung saja Bu Prestia. Nah, jadi keunggulan buku di sini, jadi isi buku dan penjelasan materi dalam buku ini tadi sudah dijelaskan secara lengkap dan terperinci. Nah, kemudian juga berdasarkan penjelasannya itu pembaca cukup memahami apa yang disampaikan oleh penulis bukunya. Nah, karena cukup lengkap. Nah, selanjutnya cocok digunakan untuk menambah pengetahuan
tentang filsafat ilmu. Nah, apalagi di sini tujuan dari penulis tadi untuk mahasiswa pada jenjang sarjana, jadi rasanya cukup untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa. Nah, bahkan di dalam buku ini sebetulnya materinya itu juga cocok untuk pengetahuan mahasiswa dari program pasca sarjana. Nah, selanjutnya definisi dalam setiap pokok pembahasan itu banyak memakai pengertian dari para ahli. Nah, jadi di sini bisa membandingkan pendapat-pendapat para ahli yang memperkuat dari definisi suatu istilah di dalam buku ini. Nah, kemudian selanjutnya itu sistematika penulisan di dalam buku ini juga tersusun secara teratur, mulai dari sejarah filsafat, mulai dari ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi menurut kami sistematika penulisan buku ini cukup tersusun secara teratur. Nah, kemudian dari segi tampilan, nah jadi layoutnya buku ini menurut kami juga sudah cukup bagus. Kemudian dari tulisannya juga mudah dibaca secara jelas. Gitu. Nah, di samping kelebihan buku atau keunggulan buku, nah jadi kami juga menemukan kelemahan dari buku yang ditulis oleh Swedi ini. Nah, yang pertama buku kurang disertai gambar atau foto yang mendukung. Nah, dari buku yang kami dibaca, jadi memang kami tidak ada menemukan gambar ataupun tabel ataupun foto yang mendukung dari gagasan dari Swedi ini. Jadi agak monoton, terasa monoton ketika membaca bukunya. Nah, kemudian pada beberapa definisi belum disertai dengan simpulan menurut penulis. Nah, jadi di sini dijabarkan itu kebanyakan dari teori-teori dari pendapat para ahli. Nah, akan tetapi penulis di sini tidak membuat postulat sendiri ataupun definisi ataupun simpulan sendiri terhadap suatu materi yang dijabarkan gitu. Nah, kemudian gagasan keilmuan yang berasal dari penulis belum banyak disajikan. Nah, jadi di sini juga hampir sama dengan yang kedua ini tadi. Jadi postulatnya ataupun gagasan keilmuan dari Swedi ini belum begitu terlihat di dalam bukunya. Jadi kebanyakan itu memakai pendapat para ahli yang dijabarkan dengan beberapa orang ahli mengenai penjelasan dari suatu definisi. Mungkin sampai di situ penjelasan untuk evaluasi. Saya kembalikan kepada Bu Fitri ya. Terima kasih Bu Hidayatun. Demikian Bapak Ibu pada sesi terakhir yaitu berkaitan dengan simpulan. Simpulan kami sekaligus sebagai bahan rekomendasi adalah bahwa buku ini cocok dibaca bagi mahasiswa maupun pembaca secara umum yang ingin belajar tentang filsafat ilmu. Mengapa? Karena sebagai sebuah buku pengantar, buku filsafat ilmu dari Bapak Suhaidi ini mudah dipahami, tidak begitu banyak istilah teknis. Apabila menggunakan istilah teknis pun juga disertai dengan definisi sehingga mudah dipahami, meskipun secara keseluruhan masih terdapat beberapa kekurangan, tetapi itu tidak kemudian mengurungkan simpulan kami bahwa buku ini memang cocok dibaca dan bisa digunakan sebagai sebuah referensi. Nah, 9 bab yang ada di dalam buku telah menjelaskan materi dengan cukup baik, mulai dari sejarah filsafat sampai pada implementasi ilmu dalam strategi insani. Begitu pula karena buku ini ditulis di tahun 2000-an, yang artinya sudah berkaitan atau sudah muncul banyak beberapa teori berkaitan dengan teknologi, maka di dalam buku ini juga sudah menyajikan hubungan antara filsafat, ilmu, dan teknologi. Ini yang bisa menjadi salah satu saran bagi kami atau alternatif yang bisa kami sampaikan kepada para pembaca apabila akan mencari atau membutuhkan referensi buku filsafat ilmu. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab.
moderatornya saya, berarti saya juga nih yang memandu ya. Silahkan Bapak Ibu bagi yang hendak bertanya bisa mengangkat tangan, raise hand melalui aplikasi atau bisa ditulis di kolom komentar apabila sedang terkendala dengan speaker. Oke, yang pertama Pak Nur Ahsin, monggo disilakan Pak Nur Ahsin. Oke, terima kasih Bu Fristia. Mohon izin teman-teman, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk dalam sejarah filsafat tadi dijelaskan salah satunya poin-poin yang disampaikan hal yang terkait dengan filsafat yaitu mempertahankan kebenaran. Dulu ada tokoh ilmuwan yang menyampaikan kebenaran, Galileo yang mengatakan matahari adalah pusat tata surya, kemudian meninggal karena dihukum gitu ya. Kemudian ketika itu muncullah paham, salah satunya paham sekuler. Kemudian dari paham sekuler itu salah satunya Amerika, kemudian berkembang menjadi negara maju. Bahkan di dunia ini banyak ideologi-ideologi tertentu yang dianut oleh negara. Pertanyaan saya, apakah ada kaitan ideologi yang dianut oleh suatu negara dengan kemajuan suatu bangsa? Misalkan Cina lebih ke ateis, kemudian Amerika lebih ke sekuler, kemudian Indonesia lebih ke beragama ya. Apakah ada kaitannya ini dengan kemajuan suatu bangsa? Kalau kemudian berikan alasan. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan sumber pengetahuan, ada 6 ya, ada 6, salah satunya saya menangkap yang penalaran sama yang keyakinan. Terkait dengan ini, terkait dengan keyakinan sama penalaran, yang ingin saya tanyakan, ada beberapa argumen, entah ini benar atau salah, bahwa laki-laki itu lebih kepada penggunaan logika, sedangkan perempuan lebih cenderung kepada penggunaan perasaan, gitu ya. Apakah intuisi sama perasaan berbeda? Nah, kemudian mohon dijelaskan, apakah Anda sependapat dengan itu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Asin. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk sesi pertama akan kami buka 3 penanya nggih, sesuai urutan tadi. Yang pertama Pak Nur Asin, kedua nanti monggo disilahkan Bu Yeri, yang ketiga Pak Yanwar. Untuk Bu Winda nanti di sesi kedua nggih Bu Winda. Terima kasih Pak Asin, ada 2 pertanyaan. Kemudian silahkan Bu Yeri untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Fristia. Pertanyaan saya sudah diborong Pak Asin tadi Bu, tentang intuisi. Ya, mungkin ada penjelasan di buku. Pertanyaan lain, Bu? Itu aja Bu, apakah ada penjelasan di bukunya Pak Suaidi, apakah intuisi itu memang menjadi sumber ilmu pengetahuan? Berarti kalau intuisi perempuan boleh ya jadi sumber ilmu pengetahuan. Begitu Bu Fristia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Yeri. Mohon maaf karena ini tadi pertanyaan Bu Yeri hampir sama dengan Pak Nur Asin, berarti untuk Bu Winda sekalian di sesi ini, Bu. Ketiga Pak Yanwar, monggo. Mungkin bisa dibantu Bu. Saya tadi lupa apa namanya berkaitan dengan pembagian yang perbedaan antara berpikir kritis, kemudian tugas membaca Dek, halaman 158. Oh iya Bu. Yeri. Ya, bisa dibantu untuk slide-nya lagi Bu. Yang di bagian apa Pak? Yang ada perbedaan antara berpikir kritis, kemudian kayaknya atas masih awal seperti itu. Sebenarnya masih di awal tadi. Itu bawah ya, sikap ilmiah itu. Sikap ilmiah bawah, sikap ilmiah Bu. Terlalu ke bawah, 20 berapa itu? 21 ya. Saya ingin
ingin bertanya berkaitan konsep yang membedakan dalam buku ini, ya, dalam buku ini menurut kelompok yang kedua, konsep yang membedakan antara berpikir kritis atau kritis dan ingin tahu. Konsep yang apa namanya benar-benar mendasari perbedaan kedua hal ini. Karena kalau saya memahami keduanya ini memang seperti dua hal yang saling beririsan begitu, antara rasa ingin tahu dan kritis ini adalah dua hal yang sangat beririsan. Barangkali teman-teman dari kelompok yang kedua ini sudah menemukan satu titik pembeda yang kuat antara rasa ingin tahu dan berpikir kritis begitu. Terima kasih, saya rasa itu saja, Bu Prestia. Oke, terima kasih Pak Yanuar. Terakhir pertanyaan dari Bu Winda, monggo Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya berkaitan dengan tadi yang sikap ilmiah ya, sikap peneliti ya. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan ketika kita melakukan sebuah penelitian, pasti kita kan membuat sebuah jadwal penelitian ya. Jadi itu pun ada sistematikanya ya. Contoh penelitian pengembangan kemarin kan ada sistematikanya. Nah, apabila seorang peneliti itu melanggar jadwal, contohnya misalnya ketika di awal observasi, nah karena mungkin memang ada misalnya ketika diobservasi sekalian karena tempatnya jauh gitu, sekalian ngambil data. Nah itu apakah melanggar sikap seorang peneliti? Nah, bagaimana menurut kelompok ini ya, kelompok Bu Fistia? Kemudian yang kedua, kadangkala saya juga beberapa kali itu menemukan terutama mahasiswa ya, itu sering melakukan kecurangan dalam penelitian. Jadi misalnya di penelitian PTK atau eksperimen. Nah, agar hasilnya itu signifikan, kadangkala mereka mengubah-ubah sendiri datanya. Nah, itu bagaimana menurut kelompok dari Bu Fistia ya. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, akan saya rangkum 4 pertanyaan sebelum nanti akan dijawab oleh kelompok kami. Yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Nur Asin. Yang pertama, apakah ada keterkaitan antara ideologi dengan kemajuan suatu bangsa? Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan sumber pengetahuan, yaitu penalaran dan keyakinan, yang nanti juga apakah ada hubungannya antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan logika dan intuisi. Pertanyaan kedua dari Bu Yeri, hampir sama dengan Pak Asin, yaitu menanyakan tentang intuisi, apakah intuisi itu dapat digunakan sebagai sumber ilmu dan bagaimana keterkaitannya. Pertanyaan ketiga dari Pak Yanuar menanyakan tentang sebuah sikap ilmiah, perbedaan konsep atau perbedaan mendasar antara sikap ilmiah ingin tahu dan sikap ilmiah berpikir kritis. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat dari Bu Winda, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apabila waktu penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh peneliti, apakah itu bertentangan dengan sikap ilmiah atau bagaimana tanggapan dari kelompok 2. Kemudian pertanyaan kedua adalah dalam suatu kasus mahasiswa atau peneliti melakukan kecurangan terkait dengan data, bagaimana hal tersebut dari sudut pandang sikap ilmiah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan akan dijawab secara berurutan, nanti akan ditambahkan saling menanggapi satu sama lain dari kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama, silakan monggo Pak Faisal. Ya, saya ulangi dulu Bu Fresta ya. Pertama, keterkaitan ideologi bangsa terhadap kemajuan. Terus yang kedua? Yang kedua tadi apa Bu? Masih di mute. Oke,
Oke, mohon maaf. Yang kedua adalah berkaitan dengan sumber pengetahuan, yaitu antara penalaran, keyakinan, dan intuisi. Apakah memang laki-laki lebih menggunakan logika, hubungannya dengan sumber pengetahuan. Begitu, Pak Faisal. Oke, ini saya mencoba menjawab ya dari keterbatasan referensi ya, karena yang kami kaji dalami adalah bukunya Suwaidi yang berisi tentang teori-teori dan paradigma filsafat. Kemudian ini visioner pertanyaannya ya, apakah ada keterkaitan ideologi terhadap satu kemajuan bangsa? Kalau menurut saya, mungkin teman-teman ada pendapat lain. Satu ideologi tidak menjadi satu-satunya faktor kemajuan satu bangsa, tapi memang menjadi salah satu faktor. Karena dalam sejarah peradaban manusia tidak ada temuan yang mengatakan bahwa ideologi A menuntun satu bangsa untuk selalu maju, kemudian ideologi B, misalnya menggunakan paham agama, membawa bangsa selalu terpuruk. Itu kan tidak atau belum pernah terjadi. Jadi menurut saya tidak menjadi satu-satunya faktor. Tapi memang pemahaman terhadap ideologi tertentu mungkin ada unsur-unsurnya yang dapat disarikan membawa bangsa itu maju. Misalnya, ini sebatas pemahaman saya ya. Dalam paham komunis itu kan penonjolan kerja keras, semangat gotong royong itu sangat ditonjolkan. Sisi positif itu mungkin bisa membawa negara-negara yang berpaham komunis untuk maju ya ke arah yang lebih positif. Tapi sisi yang lain dalam paham komunis juga tentu membuat bangsa-bangsa yang berpaham komunis menjadi terbatas. Kemudian dalam paham atau ideologi yang lain, kita tahu lah ya, Saudi Arabia juga menjadi salah satu negara yang makmur ya, dengan datarannya yang tandus, kemudian sumber pendapatannya hanya terbatas pada minyak bumi dan gas, selain haji, selain menggunakan Mekah atau wisata religinya, tapi tetap bisa menjadi bangsa yang stabil ekonominya. Kemudian ada bangsa yang mungkin menurut saya ya pribadi agak semrawut. Jadi semua sari dari berbagai ideologi juga kadang-kadang diambil, dan itu yang mungkin menjadi benturan. Negara kita itu kan berpaham agama tidak, kemudian sekuler juga tidak, komunis juga tidak. Tapi beberapa dari paham-paham itu kan dirasa sepertinya ada dalam pembawaan negara kita yang demokratis. Kita tidak tahu ideologi-ideologi partai politik yang membangun dan menjalankan roda pemerintahan. Jadi ada yang menilai ada paham sekulernya, ada yang menilai ada paham agamanya dan lain sebagainya. Tapi kalau pertanyaan tadi spesifik bahwa ideologi tertentu dapat membawa satu bangsa maju, menurut saya itu tidak, tapi bisa menjadi salah satu faktor. Jadi sisi positif dari ideologi-ideologi tertentu dapat menuntun rakyat atau masyarakatnya membuat atau membawa bangsanya maju. Dari ideologi apapun. Kalau saya mengakui dari ideologi apapun. Sekuler pernah membawa Turki dari negara yang terbelakang menjadi negara yang maju, walaupun sekarang sudah kembali lagi dipimpin dengan pemerintahan yang mengutamakan hukum-hukum atau aturan-aturan Islam oleh Erdogan. Kemudian Israel ya, dengan paham Zionisnya juga bisa menjadi negara yang dikdaya. Saudi dengan paham keislamannya juga bisa menjadi bangsa yang besar. Kemudian Cina
atau Tiongkok dengan paham komunisnya juga bisa menjadi negara yang besar, tapi Korea Utara, kemudian Vietnam dengan paham komunis juga tidak pasti menjadi besar atau masih menjadi bangsa yang berjuang untuk maju. Kemudian Uni Soviet dari paham komunis berubah menjadi sekuler ya, di pecahan beberapa negara, salah satunya Rusia juga bisa menjadi negara yang maju. Nah, yang seharusnya bisa cepat maju ya negara yang bisa mengambil ya sisi-sisi positif dari berbagai paham, salah satunya Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia cepat-cepat maju. Mudah-mudahan. Tapi kita sibuk berkelahi, jadi tidak maju-maju. Kemudian yang kedua, mengenai intuisi, apakah laki-laki dan perempuan. Saya pribadi terus terang belum membaca temuan ilmiah, ya. Hanya membaca pendapat atau argumen. Memang dikatakan laki-laki itu lebih menggunakan logika, perempuan lebih menggunakan perasaan. Kalau saya tidak berani menjawab, karena tidak ada temuan ilmiah. Tapi apakah intuisi itu menjadi sumber ilmu pengetahuan? Dalam buku Suwaidi disebutkan iya. Dan ilmu intuisi ini sifatnya juga sama dengan panca indera, ya, terbatas. Tapi bedanya kalau intuisi ini ya sumbernya dari hati nurani, jadi tidak ada dalam indera, hanya merupakan satu pemberian ya, dari Tuhan gitu ya, dari Tuhan, dan karunia lah ya, yang mungkin secara gender oleh beberapa orang disebutkan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau pertanyaannya apakah laki-laki dan perempuan tadi menggunakan logika perasaan, mungkin teman-teman yang lain yang sudah lebih banyak membaca bisa menjelaskan. Kalau saya pribadi memang ada pendapat seperti itu, tapi secara ilmiah saya belum membaca rujukan yang kredibel, jadi teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Sementara itu Bu Firstia. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal. Izin menambahkan untuk jawaban kedua berkaitan dengan logika dan perasaan. Jadi Bapak Ibu akan saya bagikan layar salah satu rekomendasi buku yang bisa dibaca untuk memahami bagaimana sisi logika dan perasaan, perbedaan antara cara berpikir laki-laki dan perempuan. Ada sebuah buku international bestseller yang juga sudah diterjemahkan dengan judul Men Are From Mars, Women Are From Venus, yaitu buku ini menceritakan memang pada dasarnya laki-laki itu lebih mengutamakan logika dibandingkan dengan perempuan. Salah satu contoh yang paling gampang adalah ketika misal di perjalanan mobil mogok, perempuan pasti akan sampai ke kenapa sih mogok, kenapa harus mogok ini di jalan dan lain-lain, marah-marah dulu. Tetapi kalau laki-laki tidak lebih menggunakan logika, bagaimana caranya mobil bisa minggir di tepi jalan kemudian mencari kerusakan apa yang terjadi. Ini salah satu contohnya. Jadi memang berdasarkan studi memang sudah ada yang menjelaskan bahwa meskipun itu merupakan salah satu kodrat ilahi, jadi antara laki-laki dan perempuan apakah lebih banyak menggunakan laki-laki lebih banyak menggunakan logika dan perempuan menggunakan perasaan, pada dasarnya iya, tetapi semuanya dapat dilatih. Seperti contohnya misal saya teringat kemarin Bu Nina sempat update story tentang beli paket di Shopee. Nah, kalau hanya sekadar screenshot gambar, capture gambar di Shopee dikirimkan ke pihak laki-laki, ya nggak tahu harus ngapain, nggak bisa dikode, kecuali kalau dari mahasiswa pembelajar bahasa Indonesia, linguistik yang sudah paham implikatornya harus apa, ya paham. Tapi kalau tidak, ya nggak tahu harus ngapain. Oh, bagus gambarnya, nggak paham. Kalau ternyata diminta untuk membelikan barang tersebut, ya harus diutarakan. Termasuk juga di buku itu membahas bahwa sisi spasial laki-laki lebih tinggi dibandingkan sisi spasial perempuan. Ini berlaku ketika mengendarai motor, mengendarai mobil di jalan, itu perempuan merasa itu nggak nyukup nih, jangan nyalip, itu nggak nyukup. Tapi ternyata ketika disalip nyukup, karena memang sisi spasial laki-laki lebih tinggi. Jadi itu termasuk juga bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua, bagi kami, terutama bagi saya kaum wanita, kalau mengendarai motor, mengendarai kendaraan di jalan itu lebih berhati-hati karena memang sisi spasial atau pandangan spasial perempuan berbeda dengan sisi spasial laki-laki. Nah, begitu tambahan penjelasan dari saya.
Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Pak Yanuar berkaitan dengan sikap ilmiah, perbedaan antara konsep ingin tahu dan berpikir kritis. Akan dijawab oleh Bu Hera. Monggo Bu Hera. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bu Pristia dan teman-teman. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Yanuar, yaitu terkait dengan berpikir kritis dan rasa ingin tahu. Menurut pendapat saya di sini, rasa ingin tahu itu adalah bagian dari berpikir kritis ya. Namun ingin tahu itu belum pasti berpikir kritis gitu. Jadi terkadang seseorang itu hanya rasa ingin tahu, misalkan ketika melihat status ya di medsos, ini contoh sederhana, melihat status temannya sakit misalkan, nah di rumah sakit, rasa ingin tahu, oh ya dia sedang sakit, kemudian di mana ya, seperti itu. Paling hanya sebatas yang sederhana-sederhana itu adalah rasa ingin tahu. Tapi kalau berpikir kritis itu akan berpikir sebab dan akibatnya. Kenapa dia sakit? Kok dia bisa terkena corona ya, misalkan seperti itu. Terus bagaimana ya supaya dia bisa sembuh, seperti itu. Mungkin itu hanya contoh-contoh sederhana. Bagaimana mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan? Silakan Pak Faisal atau Bu Hidayatun apabila hendak menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mencoba menambahkan dari jawaban Bu Hera, yang mana sebetulnya kalau menurut saya rasa ingin tahu itu tidak sedalam rasa berpikir kritis. Nah, jadi intinya kalau rasa ingin tahu itu hanya sekedar ingin mengetahui sesuatu. Nah, tapi kalau berpikir secara kritis itu nanti kita akan menilai sesuatu itu dari berbagai aspeknya, akan menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya kalau tentang ilmu, kita paling tidaknya harus tahu, nah apa hakikat dari suatu ilmu itu. Nah, kemudian dari segi epistemologi juga berkaitan. Nah, bagaimana cara memperoleh ataupun bagaimana cara kita memperoleh informasi tentang apa yang ingin kita tahu itu. Nah, kemudian kemudian yang ketiga yaitu tentang kebermanfaatannya, tentang aksiologinya. Nah, jadi di sini berpikir kritis ini menurut saya erat sekali hubungannya dengan berfilsafat. Nah, jadi seseorang menjadi penasaran, kemudian juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak di benaknya, kemudian baru nanti mencari solusi dari pertanyaan yang dimunculkan. Nah, mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan penjelasannya Bu Hidayatun. Nah, pertanyaan keempat dari Bu Winda akan kembali dijawab oleh Bu Hidayatun berkaitan dengan sikap ilmiah. Bagaimana apabila peneliti melanggar jadwal penelitian dari yang sudah ditargetkan, kemudian bagaimana berkaitan dengan sikap ilmiah apabila ditemukan atau terjadi kecurangan dalam penelitian berkaitan dengan data yang dimanipulasi. Monggo Bu Hidayatun. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Pustria. Nah, jadi yang pertama itu tentang pertanyaan bagaimana kalau prosedur ilmiah itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi intinya tidak sistematis. Nah, di dalam buku Swedi ini ada dijelaskan tentang berpikir secara sistemik. Nah, intinya suatu proses ilmiah itu sebetulnya harus dilaksanakan berdasarkan sistematisnya, berdasarkan aturan atau berdasarkan langkah-langkah yang perlu dilakukan ya dari awal sampai akhir, misalnya dalam sebuah penelitian. Nah, di sini tadi Bu Winda menanyakan bahwa prosedur ilmiah ini tentang observasi. Nah, bagaimana kalau observasinya dilakukan tidak sesuai dengan aturan ataupun langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Nah, kalau menurut saya itu kurang kurang
betul ya. Kenapa? Karena sebetulnya suatu ilmu itu bisa disimpulkan karena dari berpikir yang sistematis. Nah, artinya kita harus juga melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan sistematika tertentu. Nah, supaya bisa menarik sebuah simpulan yang bagus. Nah, kemudian kalau tentang mengubah data, nah itu menurut saya itu melanggar kode etik ya di dalam keilmuan ataupun dalam sikap ilmiah itu jadi menyalahi aturan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya suatu penelitian itu harus objektif. Nah, salah satu syaratnya, syarat wajibnya. Nah, jadi di sini apa adanya. Jadi seorang peneliti itu tidak boleh memanipulasi data ataupun mengubah ataupun membuat data yang sudah ditemukan. Nah, itu nanti biasanya itu bertujuan supaya hipotesisnya itu terkadang bisa terjawab. Nah, akan tetapi sebetulnya seorang peneliti itu harus menyajikan data apa yang sebetulnya didapatkan di lapangan. Nah, itulah yang sebetulnya data yang perlu dianalisis dan sudah didapatkan melalui secara objektif. Nah, apa adanya di lapangan. Jadi sebetulnya kita tidak perlu untuk mengubah-ubah data atau memanipulasi data. Terkadang itulah yang menjadi temuan dari penelitian kita. Nah, mungkin itu menurut saya. Mana tahu ada pendapat yang lain, silakan. Terima kasih Bu Hidayatun. Akan ditambahkan oleh Pak Faisal atau Bu Hera. Monggo Pak Faisal dan Bu Hera. Ya, sedikit tentang ketidaksesuaian jadwal dengan implementasi. Ini menambahkan dari Bu Hidayatun. Dalam riset, kita kan juga perlu memperhatikan faktor lain. Salah satunya adalah force majeure atau kedaruratan. Misalnya ada bencana, kemudian ada hal-hal yang tidak diduga tapi terjadi misalnya. Misalnya pandemi ini kan juga masuk dalam keadaan kedaruratan ya. Di awal-awal ya, kalau sekarang sudah agak longgar. Di awal-awal kan masuk dalam kategori force majeure. Misalnya Mei 2020 seharusnya Mei 2021 seharusnya turun penelitian, tapi ada COVID yang waktu itu cukup membuat kita terpukul. Tentu jadwalnya akan mundur. Jadi ada beberapa keadaan yang menurut saya jadwal itu juga sifatnya tentatif ya, tidak mutlak. Jadi masih bisa berubah sewaktu-waktu manakala keadaan memang tidak memungkinkan. Salah satunya adalah force majeure atau keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, saya lupa pertanyaan keberapa. Saya kira pertanyaannya kita ya, bukan hanya mahasiswa ya. Bagaimana seandainya kita melakukan pembohongan, baik itu berupa fabrikasi maupun falsifikasi atau juga plagiarisme. Jawabannya tentu tidak boleh. Tidak boleh. Itu suatu kejahatan akademik yang tentu akan diusut sampai kapanpun. Bahkan sampai ketika kita sudah tidak ada, kejahatan itu tetap ada. Jadi tidak boleh melakukan manipulasi atau pembohongan. Jadi kenapa kita diajari filsafat ilmu? Itu kan salah satunya pernah disampaikan juga oleh Pak Budi untuk menanamkan kejujuran dan mempertahankan kebenaran. Jadi kalau tidak jujur ya buat apa? Di PTK ini kan kadang-kadang dari pembelajarannya bahwa PTK itu harus meningkat. Padahal PTK kan meningkat maksudnya dalam artian dengan cara apapun. Jadi mungkin lupa disampaikan bahwa PTK itu bukan berarti penelitian tindakan atau penelitian tindakan yang hasilnya harus meningkat dalam atau dengan cara apapun, kan bukan seperti itu. Diuraikan di metodenya ada beberapa siklus yang harus dipenuhi, tapi juga ada kejujuran ilmiah
yang juga harus dipertahankan. Jadi mungkin tugas para pendidik juga ditambahkan ketika mengajarkan metodologi tentang pentingnya sebuah kejujuran akademik, kejujuran ilmiah. Karena sudah terjadi, ini bukan teori tapi sudah terjadi ketika ada kejahatan atau tindakan kejahatan akademik, kejahatan itu tetap akan ada sampai kapanpun. Bahkan ketika orang yang melakukan kejahatan itu menjadi pejabat ataupun baik pejabat akademik maupun pejabat publik, tetap akan ada. Sampai meninggal pun kejahatan itu akan tetap ada. Jadi perlu bagi kita pendidik juga menambahkan di luar ilmu metodologi juga ada kebenaran, ada kejujuran akademik yang harus kita jaga. Mungkin itu dari saya, Bu Prestia. Oke, baik Pak Faisal. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dalam mengikuti. Boleh menambahkan, Mbak Fistia? Oh, Sebentar sedikit saja. oke. Silakan Bu Rosita. Ya, baik, mungkin menanggapi yang pertama tadi berkaitan dengan ideologi ya, ideologi sebuah negara apakah mempengaruhi kemajuan negara tersebut. Begitu tadi menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Faisal, begitu betul sekali ya. Mungkin ada pengaruh atau tidak pengaruh juga begitu. Nah, ini situasi ini bergantung dari berbagai faktor yang lain begitu. Kalau saya cermati begitu, pengalaman saya begitu berkunjung di beberapa negara, nah itu melihat adanya suatu perubahan yang contohnya saja begitu ya, yang sepemahaman saya di Finlandia itu mereka baru 100 tahun merdeka. Berarti sekarang sekitar 105 tahun begitu ya merdeka. Nah, dulu negara ini merupakan negara yang sangat terbelakang begitu ya, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya begitu. Mungkin kondisinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Tetapi kenapa kebangkitan ya atau revolusi di sana itu bisa berlangsung dengan sangat cepat begitu, bahkan hanya dalam kurun waktu kurang dari beberapa puluh tahun saja begitu negara ini bisa berubah menjadi negara maju begitu, bukan lagi berkembang, bukan lagi menuju maju, tetapi betul-betul negara yang maju. Ternyata adalah revolusi pendidikan begitu ya. Jadi mereka melakukan revolusi pendidikan yang besar-besaran begitu. Dan revolusi pendidikan ini berbasis karakter begitu, sehingga di sana itu pendidikan di sekolah itu betul-betul berdasarkan pada pendidikan karakter. Ya seperti kita ketahui, kita baru mendengung-dengungkan berkaitan dengan pendidikan karakter itu beberapa dekade terakhir ya. Nah, apakah itu sudah terlambat atau memang masanya seperti itu? Ya semoga saja begitu, nanti ada masa depan yang cerah begitu. Nah, jadi itu yang terjadi begitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah revolusi pendidikan begitu, di mana pendidikan itu semua digratiskan begitu ya, dan equal begitu. Jadi di sana itu memang tidak ada sekolah swasta begitu. Jadi semua sekolah itu sama. Jadi equal. Jadi yang difokuskan itu adalah SDM. Jadi guru-guru di sana itu betul-betul disiapkan dan disebarkan begitu ke seluruh pelosok negeri begitu ya. Dan tidak ada satupun daerah yang tertinggal. Misalnya listrik belum ada, itu tidak ada. Bahkan sampai ke ujung-ujung negara pun begitu, itu semua fasilitas dan pendidikan itu sama rata begitu ya. Jadi semua merasakan hal yang sama. Nah, intinya adalah pendidikan karakter begitu. Nah, sehingga di sana perubahan-perubahan yang yang besar itu bisa dilakukan mulai dari sekolah begitu ya, mulai dari revolusi pendidikan. Dan seperti kita ketahui juga, ini juga terjadi di Jepang begitu ya. Ketika Jepang terpuruk begitu, yang pertama dilakukan oleh kaisar pada saat itu adalah dengan melakukan revolusi pendidikan, dengan menguatkan pendidikannya begitu, karena disinilah semua perubahan atau peradaban itu bisa dibangun. Nah, namun begitu ya, namun hal ini bukan tanpa tantangan begitu.
beberapa waktu yang lalu saya menyimak di sebuah seminar begitu internasional berkaitan dengan bagaimana karakter masyarakat Jepang sekarang begitu ya. Itu ternyata teman-teman sangat berbeda ya, sangat berbeda sekali begitu ya. Jika dulu begitu saya masih ingat dosen-dosen saya menyampaikan bahwa di Jepang budaya baca itu sangat tinggi. Mereka dimanapun membaca begitu ya, di kereta, di setiap sudut kota itu membaca. Namun ternyata ini jarang sekali ditemukan kembali begitu di Jepang. Yang saya lihat di sana masyarakatnya jauh dari itu, bahkan terlihat ya ketika di kereta pun begitu ada yang misalnya generasi seusia saya begitu yang sudah agak senior begitu dibandingkan dengan generasi milenial itu budaya dari berpakaiannya, dari apa yang dilakukan aktivitasnya pada saat mengisi waktu luang itu juga sangat terlihat jelas begitu. Nah, ini mungkin dampak dari dari teknologi informasi yang begitu pesat, sehingga ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran berkaitan dengan copyright begitu ya, remaja di Jepang itu sangat minim begitu. Jadi mereka kurang mengetahui atau bukan kurang mengetahui, kurang menyadari berkaitan dengan isu copyright begitu ya. Ini berkaitan dengan tadi bahwa filsafat itu akan mendukung kebenaran begitu ya, bahwa filsafat itu sebisa mungkin begitu untuk menghindari hal-hal yang tidak terpuji begitu dalam keilmuan seperti copy paste, kemudian tanpa ada legalitas di sana, dan itu ternyata juga terjadi pada remaja di Jepang saat ini begitu. Nah, fenomena ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor begitu. Nah, inilah mungkin yang menjadi tantangan begitu ya, ketika di kampus misalnya, ketika di sekolah kita mendengung-dengungkan berkaitan dengan kebenaran dalam filsafat begitu, namun pada kenyataan di lapangan banyak tantangan yang akan ditemui begitu, dan itu berasal dari berbagai faktor begitu ya. Itu saja barangkali. Satu lagi tadi berkaitan dengan intuisi ya, karena intuisi itu tidak berdasarkan pada berpikir rasional dan sistematis begitu ya, melalui metode tertentu. Tentu saja dalam pandangan filsafat hal ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan atau generalisasi begitu, atau dasar begitu ya, dasar untuk berpikir. Seperti itu barangkali Mbak Fristia. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Kak Ros, Mbak Fristia, dan kawan-kawan. Boleh saya Baik, terima menambahkan kasih. teman-teman? Boleh, silakan Pak. Sedikit saja, saya ingin menanggapi berkaitan dengan apa yang disampaikan Mbak Rosita dan juga berkaitan dengan teori intuisi dan akal dan intuisi. Mungkin ini menjadi satu pertanyaan bersama nanti ke depannya, bahwa apakah kita memang artinya secara gender itu lebih mengarah ke sana, atau justru saat ini teori itu yang mempengaruhi sikap kita. Karena saya juga berpandangan bahwa justru adanya munculnya teori-teori ini sehingga orang-orang malah berpikir ya cewek itu ke arah feeling, ke arah perasaan, cowok itu ke arah logika. Nah, itu justru teori itu yang mengarahkan kita ke arah ke sana. Nah, ini barangkali nanti kita bisa renungkan bersama, atau kita bisa analisis bersama lah. Tetapi keluar dari itu semua, keluar dari konsep awal ya, saya tidak membantah itu. Hanya ini perlu mungkin kita renungkan bersama, apakah itu benar-benar untuk saat ini ya, apakah itu benar-benar masih berlaku, atau justru teori itulah yang akan mempengaruhi sikap-sikap kita. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi di Finlandia tadi, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Rosita. Ya, saya pernah membaca sebuah sumber begitu yang menyatakan bahwa sistem pendidikan di sana itu berbasis minat. Jadi anak SD itu sudah ditanya minatnya apa, kemudian di SMP, artinya tingkatan setara SMP di sini ya, mereka sudah sekolah sesuai dengan minatnya. Dia minat ke arah seni, dia akan sekolah seni. Dia ke olahraga, ya olahraga. Sehingga tidak ada paksaan dalam diri siswa. Penyetaraan itu tidak harus sama dalam konsepnya oleh mereka. Artinya sama, tidak harus
apa namanya, satu hal yang persis gitu, seragam gitu. Tidak harus. Jadi konsepnya adalah mereka berhak untuk memilih satu bidang sesuai dengan bakat mereka dan minat mereka. Dan itu memang diarahkan dipacu, kemudian juga dibantu untuk dikembangkan. Artinya ketika saya senang olahraga, ya dia akan diarahkan kepada sekolah olahraga dan dibina di sana dengan sangat maksimal, sehingga apa yang disampaikan Kak Ros tadi semua berkembang dengan sangat baik, dengan sangat cepat. Karena apa? Setiap orang, setiap individu dia bergerak atas nuraninya mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Kemudian berdasar pada perkembangan di Jepang, saya juga pernah membaca sebuah sumber bahwa salah satu hal yang mendorong kita melakukan zonasi sekolah gitu ya, itu adalah sistem di Jepang. Jadi Jepang itu pernah melakukan sistem zonasi sekolah untuk memeratakan kemampuan siswa di daerah dan di kota, sehingga tidak ada lagi sistem coupling sekolah unggul, sekolah pilihan, kemudian sekolah buangan. Itu tidak ada sistem seperti itu. Karena apa? Semua SDM yang ada di situ adalah merata. Gurunya diratakan, siswanya juga merata. Jadi setiap blok-blok itu sudah dengan guru yang kualitasnya sama. Nah, barangkali sistem di kita yang memang sebenarnya ingin ke sana, tapi sistemnya yang belum siap. Gitu. Gurunya belum merata, artinya dalam tanda kutip di kita kan, monggo nanti kita bisa cek di lapangan, artinya memang beberapa guru-guru yang ngapunten agak sudah sepuh, itu ketika diminta untuk sedikit berkembang atau sedikit kodok lari gitu, kayak saya itu sudah tua, begitu. Saya sudah tua, saya sudah, biarlah itu nanti urusan yang muda. Nah, padahal kalau kita mau menyadari bahwa beliau-beliau ini justru menjadi inspirator bagi kami yang muda. Karena kami mungkin paham pada teknologi, mungkin paham atau bisa berlari, tapi pengalaman kami itu sangat minim, pendekatan kepada siswa, sehingga nanti akan muncul guru-guru baru dengan ideologi-ideologi baru. Nah, itu di lapangan sangat sering terjadi. Si A lulus dari universitas X begitu katakanlah, kemudian mengajar di sekolah. Dia akan menerapkan ideologinya dia yang dia dapat dari universitasnya itu. Nah, ini tidak disesuaikan dengan di mana dia mengajar, siapa yang dia ajar. Barangkali itu bisa menjadi koreksi bersama kita nanti ketika kita membentuk para calon-calon guru ini, sehingga kita bisa mengembalikan kejayaan pendidikan Indonesia yang dulu katanya, kata Cak Lontong, kita itu tahun 80-90-an kita ngirim guru ke Malaysia, sekarang ngirim ART di sana. Ya, jadi memang kita coba kembalikan jayaan kita lah. Dulu katanya kita juga swasembada beras ke Jepang, sekarang ya ada tukar-tukar guru ke Jepang. Pasca kemerdekaan ya kita tukar guru ke sana karena mereka juga masa kebangkitan setelah adanya Hiroshima Nagasaki. Ya cobalah kita bangkitkan ini, renungan bersama, semoga ini bisa menjadi awal kita paham bahwa pendidikan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi dibangun dari hati, dibangun dari bakat. Saya rasa itu tambahan, mungkin ya, Pak Yanuar kurang banyak. Merespon barangkali ya. Nah, ini mungkin menjadi gagasan, kan siapa tahu nanti di sini akan ada pejabat-pejabat yang akan ke atas begitu ya, ke kementerian begitu. Nanti sebenarnya konsep berkaitan dengan PTK ya, perguruan tinggi kependidikan begitu ya. Itu kalau menurut saya sih seharusnya tetap dipertahankan begitu ya. Jadi ada perguruan tinggi yang khusus mencetak guru-guru begitu ya, dengan SDM yang mumpuni begitu. Bagus lagi begitu jika menjadi kedinasan begitu. Dulu kalau tidak salah kan ada ya SPG ya kalau zaman dulu itu ya. Jadi guru itu betul-betul disiapkan begitu dengan kompetensi pedagogiknya, dengan semua hal berkaitan dengan keprofesian guru itu disiapkan sedini mungkin begitu. Dan nampaknya itu sebenarnya sesuatu yang
sangat bagus begitu. Di beberapa negara yang berkembang itu mereka memiliki universitas yang menjadi think tank-nya begitu ya. Think tank-nya guru begitu ya. Jadi ada universitas khusus yang ditunjuk untuk melahirkan guru-guru yang betul-betul menjadi standar di negara itu. Dan ini menjadi pusat begitu ya, pusat untuk menciptakan guru-guru yang berkualitas, dan itu nanti akan disebarluaskan begitu ya ke seluruh pelosok negeri begitu ya. Jadi kalau ada STAN misalnya, kalau ada kedinasan misalnya bukan perpajakan ya, pelayaran, kemudian kedinasan-kedinasan yang lain, kenapa guru tidak begitu ya? Masuknya gratis, dibiayai misalnya, kemudian dengan fasilitas negara yang memadai begitu, dengan loyalitas tinggi yang siap menjadi guru bukan karena terpaksa begitu ya. Tentunya ini akan menjadi solusi yang baik begitu. Mungkin memang betul tidak semua sistem di negara berkembang itu bisa kita adaptasi dalam pendidikan kita ya. Misalnya seperti di Finlandia, saya pernah sit-in di kelasnya, dan itu benar-benar gaya komunikasi guru yang diterapkan itu adalah casual communication, jadi betul-betul casual di kelas begitu. Namun ini tentu saja tidak akan bisa diterapkan di Indonesia. Memang karakter negara yang berbeda itu juga tidak bisa diterapkan serta-merta begitu. Tapi tadi berkaitan dengan lembaga pendidikan keguruan, dulu kan IKIP ya, IKIP Bandung, IKIP Surabaya, IKIP Jogja. Nah itu tampaknya sebenarnya merupakan sesuatu ide yang brilian begitu. Jadi nanti siapa tahu Pak Yanuar, Pak Asep, begitu, Mas Kodrat, Pak Faisal, Mas Nur Asin, nanti suatu saat akan berada di puncak kepemimpinan misalnya menjadi menteri begitu. Nah mungkin hal-hal seperti ini bisa dirumuskan begitu. Jadi ada semacam think tank begitu yang digunakan untuk menghasilkan guru-guru begitu, pendidik-pendidik yang memang memiliki kompetensi yang bagus begitu. Ya, melebar kemana-mana Mbak Fistia, menarik soalnya. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Bu Rosita dan Pak Yanuar, Bapak Ibu. Ternyata diskusi di akhir kita masih berkaitan dengan Hari Guru, karena membahas guru, bagaimana guru di Jepang dan bagaimana guru di Indonesia. Menarik sekali. Terima kasih kepada Bu Rosita dan Pak Yanuar sebagai penutup presentasi kami di pagi hari ini, sekaligus kami mengucapkan selamat Hari Guru sesuai dengan slogan Hari Guru di hari ini, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Selamat Hari Guru Bapak Ibu. Dari Socrates menyatakan pendidikan itu mengobarkan api, bukan mengisi bejana. Nah, semoga kita para guru pendidik bisa mengobarkan api di hati para siswa, tidak sekadar memberi materi yang ditelan begitu saja oleh para siswa. Terima kasih Bapak Ibu guru atas partisipasi Bapak Ibu di pertemuan filsafat ilmu di hari ini. Terima kasih dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada materi yang belum tersampaikan dengan baik atau apabila ada tutur tindak laku kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru, Mas Eko. Selamat Hari Guru ya. Selamat Hari Guru, Bapak Ibu. Baik, untuk sesi perkuliahan filsafat ilmu saya akhiri, teman-teman. Terima kasih untuk kelompok yang kedua sudah menyajikan materi menarik dan diskusi yang menjadi inspirasi untuk kita semua. Semoga ini menjadi tambahan pengetahuan dan ilmu untuk kita, sehingga kedepannya kita menjadi guru yang lebih bisa bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Selamat Hari Guru untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.